Seleksi 1 juta guru P3K masih saja menjadi perbincangan publik. Gelombang kritik bermunculan sampai dibawa ke gedung dewan untuk dikaji dan dicarikan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyajikan rapat dengar pendapat umum Komisi 10 dengan perwakilan guru honor dan tendik. Ya, karena belum, kan baru jawaban real nanti juga kita ikuti. Tapi apakah agenda ini disetujui ya, Pak Esti ya? Di antara instrumen penentu pendidikan yang bermutu adalah guru dan tenaga kependidikan. Di sini aja namanya GTK. Namun pada kenyataannya banyak permasalahan terkait guru dan tenaga, antara lain satu, keterbatasan jumlah pendidik pada seluruh tingkatan di daerah. Tidak meratanya kualitas pendidik baik dari sisi kualifikasi maupun kompetensi. Yang ketiga, yang jelas mengenai pengembangan dan pembinaan mutu pendidik termasuk status kepangkatan. Tinjauan Komisi 10 DPR RI saat ini dalam pendidikan di Indonesia yaitu mengenai guru dan tenaga kependidikan honorer, pendidik dan tenaga kependidikan yang mendesak selama ini terjadi di berbagai daerah dipenuhi GTK honorer. Ini selalu terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Kurniati dari Provinsi Jawa Barat dan merangkap sebagai koordinator tendik di Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pimpinan sidang yang saya hormati, Esti yang selalu cantik. Ini kedua kalinya saya duduk di sini, Bu. Supaya saya nggak menangis lagi dan nggak bikin viral lagi ya, Pak. Karena saya bukan oposisi bagi pemerintah, karena kami hanya sebagai seorang yang ingin didengar. Dan berkat keviralan itu, Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim berdiskusi di tanggal 15 November kemarin. Saya sangat semua program yang Mas Menteri kasih buat kami, janji-janji Mas Menteri yang mengatakan kalau beliau itu on your side, berada di dalam kami, berada di garda terdepan buat kami. Jazakallah Makarim. Kami menunggu janji-janji untuk para honorer seluruh Indonesia. Bapak, banyak sekali yang ingin saya sampaikan, mengingat waktu yang sangat, kalau dalam bahasa Sunda, karena saya orang Sunda, saya bangga jadi orang Sunda. Samporet itu sangat sedikit gitu ya, Pak ya. Sebelum saya izinkan saya menyapa, ada bapak saya di sini, Komisi 10, Pak Ferdiansa. Saya salam hormat, kami berada di garda terdepan di dapil kami untuk memperjuangkan para guru-guru honorer. Salam hormat Bapak. Untuk Bapak Saiful Huda dan Pak Dede Yusuf, juga Ibu Desi, terima kasih. Para anggota Dewan di Komisi 10 yang depan untuk memperjuangkan kami, jazakallahu khairan katsira. Sampaikan di sini adalah yang pertama, kebutuhan tendik di sekolah, tenaga kependidikan, penjaga sekolah, operator sekolah, satpam, tukang kebun, penjaga malam sekolah, TU, tenaga perpustakaan, dan semua tenaga kependidikan yang terdata di Dapodik. Yang ingin kami kepada Komisi 10 untuk disampaikan, yang pertama, mengangkat atau memberikan peluang tendik mengikuti seleksi P3K 2022 dengan afirmasi 35+ tetap diberlakukan sebagaimana guru. Yang kedua, memberikan kebijakan khusus bila pada tendik di atas mempunyai kualifikasi ijazah itu penjaga sekolah, satpam, TU, mayoritas berijazah LTA. Yang kedua, operator sekolah mayoritas berijazah, mengingat kebutuhan di lembaga sekolah karena keahlian atau kemampuan menjalankan tugas. Jangan dilihat limitasinya dulu. Kami karena untuk melanjutkan sekolah terbentur dengan yang diberikan oleh negara kepada kami tidak ada sama sekali. Yang selanjutnya, jika rekrutmen P3K Tendik tahun 2020, Kemendikbud harus membuka penambahan tendik pada Dapodik bagi yang sudah mengabdi sebagaimana hanya guru kemarin. Karena saat ini banyak tendik yang belum diakomodir dalam Dapodik. Selanjutnya, mengingat kualifikasi pendidik tendik rata-rata bukan S1 sebagaimana harus dibuat semudah-mudahnya. Karena kualifikasi mereka berbeda dengan. Untuk pemaparan nanti masalah tendik nanti akan saya. Untuk selanjutnya,
Ini membaca cepat ya Pak ya. Dua, peserta P3K kategori lulus passing grade, PG. Saya mengharapkan Panselnas segera akomodir peserta P3K yang lulus PG pada tahap 1 dan 2 sebagaimana Nadiem Makarim Kemendikbudristek pada raker di Komisi 10 hari Selasa tahun 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mekanisme penempatan optimalisasi bagi yang sudah lulus passing grade ditempatkan di tempat masing-masing karena sekolah induk tersebut benar-benar membutuhkan guru dan atau tidak ada formasi ditempatkan di sekolah induk terjadinya polemik di lapangan seperti tahun 2009. Selanjutnya, yang ketiga, lintas linearitas ke guru SD kelas atau guru SD harap dikaji ulang yang diberlakukan pada saat memilih formasi P3K berlaku atau linearnya MAPEL IPS, Bahasa Indonesia, Ekonomi dan yang lain pada pendaftaran 2021 menjadi salah satu faktor tersingkirnya guru kelas SD karena guru SMP negeri bahkan swasta dengan mayoritas sudah serdik. Selanjutnya, persyaratan sertifikat guru tidak dijadikan persyaratan mutlak untuk adapun afirmasi yang diberikan bagi guru serdik dapat diberlakukan atau diberikan jika hasil passing grade. Maksudnya Pak, tolong diperhatikan. Untuk mendapatkan afirmasi 100% kita harus berserdik. Persyaratan serdik tersebut sangat memusingkan kami untuk yang di negeri. Betul tidak? Karena apa? Kami terbentur dengan kebijakan dari daerah kami masing-masing. Termasuk, maaf Bapak, izin saya membawa nama Bapak. Di Kabupaten Garut untuk menjadi Honda saja kami tidak bisa Pak. Sedangkan PG untuk mendapatkan sertifikat pendidik, untuk mendapatkan undangan ber-SK Honda. Kami paham. Polemik yang ada di daerah kami paham. Makanya kami berbicara di sini. Pemerintah kota kabupaten kami sama sudah berjuang semaksimal Bapak. Karena saya di Jawa Barat, Bapak Gubernur Kang RK Pak Ridwan Kamil, terima kasih telah mendukung perjuangan para guru honorer yang ada di Jawa Barat. Gubernur saya, terima kasih. Persyaratan sertifikat gurunya jangan dipersulit. Kalau memang kita harus mempunyai sertifikat guru. Yang keempat, guru SMP negeri dan swasta sudah serdik lulus jenjang SD. Banyaknya guru SMP negeri dan swasta yang sudah mendapat serdik mendaftar dan lulus masalah baru. Guru induk SD yang kalah bersaing karena melawan guru serdik SMP negeri dan swasta menjadi kekurangan guru karena banyak guru-gurunya lulus dan mengisi formasi di SD. Optimalisasi peserta lulus PG, tempatkan kembali guru swasta yang lulus di sekolah induknya. Kembali terbuka bagi guru SD induk yang sudah lulus PG. Poin P3K tahap 3. Kebutuhan formasi di daerah disesuaikan dengan idealnya sesuai dengan data guru honorer yang ada dan terdaftar sekurang-kurangnya di Dapodik. Karena yang saya sekarang masih banyak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Irwan GTK. Kalau pengoptimalisasian itu ternyata kami disuruh mencil, Pak. Kami paham, kami memahami hal merupakan regulasi dan kami sangat yakin kalau Kemendikbud di Panselnas, kami sangat yakin dan mendoakan semua oleh tim dari Kemendikbudristek. Fi amanillah buat semua. Semoga beliau-beliau bisa memperjuangkan kami juga lekas mendapatkan dari keputusan RB terkait regulasi P3K ini, Pak. Yang keenam, anggaran DAU khusus P3K tahun 2021. Kalau ini saya nggak bakalan buru-buru bacanya. Maaf. Ada ketidaksesuaian formasi pada laporan yang disajikan oleh Kemenkyu. Sudah ada anggaran yang disediakan dan dikirim ke daerah calon ASN P3K yang ada. Yang kedua, adanya indikasi P3K tahun 2021 jadi beban daerah, menjadi masalah yang tidak kesempatan usulan formasi sesuai kebutuhan di lapangan. Selanjutnya, P3K 2021 maksimalkan dengan target kebutuhan formasi daerah tanpa digabungkan dan atau digunakan untuk kebutuhan anggaran lain. Penggajian P3K tahun 2019 kenapa digabungkan dengan anggaran yang tahun 2021 sehingga tidak ada lagi ketakutan daerah untuk membuka formasi. Kan saya menjelaskan, Pak. Kenapa saya membuka masalah
Kemenkyu di sini sudah berkirim surat ke Komisi 2 untuk diadakan RDPU ke Komisi 11 supaya didengar suara kami. Tidak ada respon sama sekali. Mungkin wakil rakyat di Komisi 2 dan di Komisi 11 sedang sibuk sehingga kesempatan untuk kami untuk diadakannya RDPU. Poin 6 ini, contoh, Kabupaten Garut itu 10.000 dianggarkan oleh Kemenkyu dengan uang 191. Tetapi setelah kita hitung bersama-sama dengan pemerintah, ternyata anggaran yang seharusnya turun itu adalah 450 miliar. Sehingga daerah berasumsi kalau ini sebanyak itu harus dari APBD tersebut. Padahal itu suratnya dari Kementerian Keuangan, Pak. Itu ada dijelaskan di channel YouTube banyak. Dan saya menyelusuri, ini benar, ternyata memang benar. Suratnya ada, uangnya ada turun, earth marking. Tapi ini nggak bakalan cukup, Pak. Kesini nggak bakalan beres. Jadi saya memohon penjelasan dari Kementerian Keuangan. Maaf Ibu Sri Mulyani, saya meminta penjelasannya seperti apa. Karena di sini bingung. Kan saya sekali lagi mungkin keluar dari klausal acara ini, karena ini kesempatan. Saya yakin para pemangku kebijakan lebih bijak memberikan keputusan yang baik bagi kami. Karena kami pentransfer ilmu. Kami mengabdi di Ibu Pertiwi ini. Tolong perjuangkan nasib kami. Kami gantungkan nasib kami pada para wakil rakyat 10 ini salah satunya. Terima kasih. Mungkin masih banyak yang akan rekan. Maafkan kalau ada banyak salah kata. Jujur, saya diburu ruang fokus. Tetapi terima kasih banyak Bapak. Maafkan apabila banyak. Satu yang Lina ingin sampaikan. Kita Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi ini mungkin untuk menyikapi polemik sekarang yang sedang ada. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Muhammad Gaddafi dari Partai Kebangkitan 1. Jadinya dalam kesempatan yang berbahagia ini, wah ini masukan yang cukup luar biasa. Perjuangan guru-guru ini Pak Fikri, kalau saya ilustrasikan dalam syair lagu Padi, jadi kasih tak sampai gitu. Kalau lagu anak zaman now Leondra, jadinya apa? Pesan terakhir gitu. Nah, karena perjuangan kecintaan yang cukup luar biasa dalam mencerdaskan anak-anak bangsa, pemegang estafet perjuangan bangsa, walaupun digantung harapan, ditarik lagi, tetap setia kekeh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk membawa anak bangsa ke masa kecerahan, mendorong Indonesia menggapai masa keemasan di 100 tahun kemerdekaan. Dan juga terima kasih kepada orang-orang tua saya semuanya. Kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili generasi milenial, jadinya agak terganggu kalau melihat pejabat pemerintah yang dalam berpikir itu hanya sebagai corong undang-undang. Jadi kalau ngomong sesuatu kebijakan itu hanya yang akhirnya menyampingkan hal-hal yang terkandung makna-makna realita yang terbangun dalam kehidupan. Kita pahami dari kecil, kita diingatkan yang nggak bisa dirubah itu hanya kitab suci. Permasalahan yang terjadi hari ini, kita haruslah memberi kebijakan-kebijakan yang di masyarakat. Itu yang harusnya. Dari data kita ketahui bersama bahwa 5 tahun dari masa kita 2019 sampai 2013 itu di pensiun guru itu sebanyak 346. Artinya apa? Iya, sampai 2023. Jadinya tahapan 1 tahapan kurang. Apalagi kalau tahun depan benar-benar tidak ada lagi guru honorer. Artinya sudah sepantasnya seluruh guru honorer itu di P3K.
Itu sudah pantasnya. Kalau tidak, kita akan darurat karena kita masa keemasan bangsa, kita harus mempersiapkan pendidik untuk bisa mendidik anak-anak bangsa kita yang akan memegang. Karena apa? Masa keemasan Indonesia di 100 tahun kemerdekaan, kalau hari ini mereka, artinya mereka nanti akan usia 23 akan usia 30 tahun lebih. Artinya mereka tongkat estafet bangsa. Jadinya perlu kita dorong, Pak Fikrinya lolos kemarin itu tahap 1, tahap 2 itu tidak mengurangi pensiunnya guru. Guru itu masih lebar sekali. Nah ini harus kita dorong, mudah-mudahan perjuangan kita semua bisa selaras dan bisa memberikan suatu kebijakan yang bisa Indonesia masa keemasan di 2045. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, mudah-mudahan berbalas. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Tendik, Pak, di sini ada pimpinan-pimpinan Tendik. Saya mewakili semuanya. Penyampaian Presiden secara gamblang, siap tidak memberikan kepres PNS. Jika siap, kapan? Tentukan tahunnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.